untuk melakukan sholat fardu bisa berjamaah di masjid tercinta kita dimanapun berada. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita banyak kemudahan dan sebagai suri teladan yang terbaik di dunia ini. Dan atas beliaulah kita diberikan jalan bisa memeluk agama Islam ini, dan insya Allah Allah akan berikan petunjuk yang terbaik. Kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan bisa masuk ke dalam surga yang terbaik, surga Firdaus bersama-sama untuk jamaah Al-Hidayah bersama dengan keluarga insya Allah. Selanjutnya untuk sholat tarawih nanti akan dipimpin oleh oleh Bapak Ustadz Taufik Hasim sebagai imam sholat tarawih dan sholat witir. Sebelum dilaksanakan sholat tarawih ada ceramah atau kultum yang akan diisi oleh Ustadz Tisna. Nah, sebelum itu kami dari panitia Ramadan ingin menginformasikan bahwa infak Ramadan sampai saat ini 28 Maret 2025 senilai 63.833.000, kencelengan sampai dengan malam 28 senilai 20.511.000, maaf. Jadi total senilai 84.344.000 rupiah sudah masuk dalam anggaran yang sudah kami estimasikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk selanjutnya kami informasikan bahwa zakat fitrah dan mal sampai saat ini sudah masuk, tapi untuk masalah jumlah yang sudah masuk berapa kilo dan nilai rupiahnya dari panitia kami belum ada informasi. Insya Allah mudah-mudahan besok sudah ada masukan nilainya berapa. Dan mulai malam ini pun kami sudah menutup penerimaan zakat fitrah, kecuali mungkin zakat mal. Kalau masih ada yang mau menginfakkan zakat mal masih kita terima, tapi untuk zakat fitrah mulai malam ini baik cash maupun beras sudah tidak menerima lagi. Mungkin Bapak kami sarankan bisa didistribusikan ke masjid-masjid atau musolah lain yang bisa menerima zakat tersebut, karena masalah pembagiannya ke mustahid yang kami khawatirkan kami tidak bisa membagi sebelum sholat Idul Fitri, karena menurut Menteri Agama bahwa sholat Idul Fitri nanti akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2025 atau 1 Syawal. Insya Allah kita akan melaksanakan bersama-sama dari Masjid Al-Hidayah, panitia bersama dengan Masjid Al-Fat dan musola-musola di sekitar Villa Nusa Indah 3 ini di depan Tugu Jam, Pak. Jadi kita siapkan dan mulai sholat dilaksanakan pada jam 6.30. Kita sudah mengumpul di sana. Insya Allah sebelum jam 6.30 kita sudah ada di sana. Dan untuk khotib dan imam dari sholat ini akan diimami oleh Bapak Ustadz Zainal Mutakin, insya Allah, Pak. Demikian informasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat isya berjamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini
di malam ke-30 ini kita bisa hadir di masjid ini. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini juga termasuk para pengikut baginda Nabi yang istiqomah ya. Semoga yang hadir hari ini wajah-wajahnya adalah wajah-wajah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Karena sampai penghujung Ramadan masih hadir ya, masih hadir di masjid untuk sholat tarawih ya. Hadirin rahimakumullah, besok malam kita sudah takbiran hari Senin. Insya Allah kita merayakan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Id, yang kedua adalah Fitri. Jangan sampai kita ini udah lebaran bertahun-tahun nggak paham makna Idul Fitri. Jadi kata Id itu berasal dari kata ada, ya'udu Id, maknanya adalah kembali. Id bisa maknanya kembali, bisa maknanya hari raya. Kenapa dimaknai hari raya? Karena memang akan kembali setiap tahun kita merayakan hari raya. Kemudian kata fitri itu berasal dari kata aftara yuftiru, iftar wa fitr, maknanya adalah berbuka. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan li shaimin farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, ada dua kegirangan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka. Nabi mengatakan farhatun inda fitrihi. Jadi berbuka itu bahasa Arabnya fitri, berbuka dalam artian kita makan. Sehingga Idul Fitri bisa dimaknai kembali berbuka, kembali makan. Yang tadinya sebulan penuh kita berpuasa nggak boleh makan di siang hari. Jadi besok ini ya, di luar masih belum boleh kita makan di siang hari. Tapi kalau sudah hari raya Idul Fitri bahkan diharamkan nggak boleh puasa pada saat hari raya Idul Fitri. Di rumah saudara di mana-mana kita datang ditawarin makan, gitu ya. Di tetangga udah kenyang makan lontong, makan rendang, kita datang ke rumah saudara suruh makan lagi, ya. Makan lontong, makan opor, ya. Makanya kemudian kolesterolnya naik kalau Idul Fitri. Ya. Hadirin rahimakumullah, selain maknanya kembali berbuka, Idul Fitri juga sering dimaknai secara maknawi. Jadi tidak secara bahasa. Apa itu Idul Fitri? Maknanya kembali kepada fitrah. Maksudnya kembali kepada fitrah ya, karena Nabi menggambarkan orang yang lulus dari puasa Ramadan itu seperti orang yang seperti dilahirkan ke dunia, seperti bayi yang dilahirkan ke dunia. Karena Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sedangkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, riwayat Al-Baihaqi, riwayat Ibnu Khuzaimah, riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan innallaha azza wa jalla farada shauma Ramadan wa sanantu lakum qaumahu wa man somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Dan aku, kata Nabi, aku mensunahkan bagi kalian bangun di malam harinya di bulan Ramadan. Maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, bangun di malam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan keluar dosa-dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya.
Sehingga orang yang lulus puasa Ramadan itu nanti pada saat Idul Fitri dibersihkan dosa-dosanya sebagaimana orang yang lahir di dunia, bersih dari dosa. Dan itu Nabi yang menyatakan. Dan hadis ini juga sejalan dengan hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Sehingga hadirin rahimakumullah, maka Idul Fitri adalah hari raya di mana kita merayakan kemenangan kita. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita. Maka kemudian kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Ja'alna Allahu minal aidin wal faizin. Itu adalah doa, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang kembali, ya, kembali kepada fitrah, diampuni dosa-dosanya, minal faizin, termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka jangan sampai kita mendapatkan nikmat bisa hidup, ya, di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan kemenangan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dalam hadis disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Nabi juga mengatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan bangun di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Jadi siapa yang sholat tarawih karena iman, karena mengharap pahala, ya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Amin ya robbal alamin, ya. Maka kalau kita sholat tarawih ini, apalagi ini sholat tarawih terakhir, maka kita berharap-harap pahala dari Allah karena iman dan mengharap ridho Allah, ya. Buat Ramadan tahun ini maupun Ramadan berikutnya tarawih harus begitu, ya. Mau sholatnya 11 rakaat, ya, mau 23 rakaat, pokoknya seneng aja dah, ya, gitu, ya. 11 rakaat, ya. Kalau kemudian 1 juz bacanya dengkul mau copot, ya, seneng aja udah pokoknya, ya. Maka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di tempat saya, kalau ada imam bacanya panjang-panjang itu ditandain, Pak, ya, gitu, ya. Habis sholat tarawih ditanya tuh Ustaz tadi dengkul saya sampai cenat-cenut, Ustaz panjang banget bacanya, tadi baca surat apa Ustaz? Surat Al-Baqarah katanya. Lah Al-Baqarah itu artinya apa Ustaz? Sapi betina katanya. Hari ditandain tuh Ustaz, ya. Tidak berapa lama, berapa malam kemudian datang lagi tuh Ustaz mimamin, ya. Waduh, ini yang kemarin ini katanya. Maka ditanya dulu sebelum mimamin, Ustaz nanti mau baca surat apa? Surat Al-Fil kata Ustaznya. Surat Al-Fil itu artinya apa Ustaz? Surat gajah katanya. Lah kemarin sapi betina begitu panjangnya, nah, gimana surat gajah katanya, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, yang namanya tarawih itu imanan wa ihtisaban, ya. Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara kemudian imamnya baca panjang pulang ke rumah, sholat tarawih di rumah aja, habis itu bingung 11 rakaat mau baca apa aja ini, ya. Lah bisanya cuma kuliah sama kulhu, ya. Akhirnya sama keluarga baca kuliah sama kulhu, malu sama anaknya akhirnya baca inna a'toina, ya. Itu pun bacanya nggak kelar-kelar, hadirin sekalian, muter-muter di situ aja, ya. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toinakal kautsar, ya. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis lain juga disebutkan man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Semuanya sudah berlalu.
besok puasa terakhir, malam ini tarawih terakhir, ya. Kemarin sudah malam ganjil terakhir, ya. Semoga semua itu kita lakukan dengan iman dan mengharap ridha Allah. Semoga dengan begitu Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ya, sebenarnya banyak, ya, cara-cara untuk mendapatkan ampunan Allah itu. Kemudian yang kedua, nanti pada saat Idul Fitri, tiap ketemu orang kita saling bersalaman, ya. Dan ternyata bersalaman itu juga bisa menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, mamin muslimaini yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarriqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan kecuali diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi kalau kita nanti lebaran tiap ketemu sesama muslim kita salaman, itu menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, tanassarat khotoyahuma bainahuma, berguguran dosa-dosa di antara keduanya pada saat berjabat tangan, ya. Tapi kalau sama yang punya hutang, ya, kita jabat tangan, tidak berguguran hutang-hutangnya, ya. Jadi yang berguguran hanya dosa-dosanya, hadirin, ya. Gitu, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam jabat tangan ini, yang pertama dalam kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili Fiqhul Islam wa Adilatuhu disebutkan disunahkan berjabat tangan itu dengan dua tangan, ya. Jadi kalau menurut Syekh Wahbah Zuhaili sunahnya dua tangan, ya. Jadi kalau ada yang bilang itu kalau di masjid habis sholat salaman itu dua tangan, itu bukan salaman katanya. Tetapi ntar dulu, ya, justru ulama sekelas Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menyebutkan justru yang disunahkan adalah dua tangan. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bersalaman atau musafahah itu sunnahnya dengan satu tangan. Dua-duanya memiliki argumentasi, dua-duanya bisa diamalkan. Kemudian yang diperhatikan lagi, salaman ini, ya, dihindari dengan wanita, khususnya wanita yang bukan mahram, ya, yang bukan saudara kita, bukan kerabat kita, dihindari. Meskipun ada pendapat yang membolehkan, saya sendiri termasuk yang menguatkan pendapat yang membolehkan, tetapi dengan syarat tanpa ada syahwat, tanpa ada unsur menikmati. Nah, ini orang Indonesia susah salaman sama perempuan, ya, ada unsur menikmati atau tidak, ya. Kalau sama nenek-nenek udah peot, ya, mungkin gak ada unsur menikmati, ya. Tapi kalau sama janda cakep, ya, tangannya udah kayak kapas, ya, maka dihindari. Jangan sampai kita punya tetangga, ya, masih muda cakep, tiap hari kita ajak salaman, ya. Mbak salaman karena ini menggugurkan dosa, gitu, ya. Nah, maka hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini marilah kita semua mensyukuri kita berada di bulan Ramadan ini. Ini adalah jam-jam terakhir, detik-detik terakhir kita berada di bulan Ramadan. Saya secara pribadi ada rasa senang, ya, bulan Ramadan diperpanjang jadi 30 hari, ya. Tapi di satu sisi juga ada rasa sedih karena sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah berikan keberkahan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang baca Al-Quran di bulan Ramadan tadarusan bisa khatam Al-Quran. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan ini kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dan mendapatkan kemenangan di hari Idul Fitri nanti. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.